Hai guys, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKK Indonesia Jemaat Surabaya kelas Madya TR. Bersama dengan Lasu John di sini, kita akan beribadah. Dimanapun teman-teman berada, kalian berada, Lasu percaya bahwa kalian sudah siap, sudah duduk, kita mau beribadah bersama. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Kiranya Kau berkenan mendengar pujian kami, kiranya Kau berkenan menerima persembahan hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, percaya dan mengikuti Tuhan itu merupakan salah satu hal terindah yang lo pernah dapatkan dalam hidup ini. Kadang gampang, kadang juga bikin bingung. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan buat semua itu indah pada waktunya. Asal kalian percaya dan taat. Mari lo semua ajak kalian nyanyikan lagu ini, percaya dan taat. Kita mau belajar beriman, bersama Tuhan berjalan asal percaya dan taat saja. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku, ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku, hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Apabila di tengah perjalanan hidup kalian juga merasa capek, merasa kok ikut Tuhan kayak gini banget ya, selalu ingat bahwa Tuhan itu mengasihi kamu. Percayalah bahwa gak ada yang mengasihi kamu sebesar Tuhan mengasihi kamu. Jadi kalau mau mundur, selalu ingat Tuhan cinta padaku. Tuhan cinta padaku, sehingga aku gak mau mundur lagi. Hari ini lo semua ajak kalian belajar satu lagu baru. Lagunya judulnya Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Nah, ini lagu yang gampang, tapi kita belajar bersama ya. Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sekali lagi dari awal. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengar firman-Mu.
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan sertai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini. Tuhan juga sertai hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu juga dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kalian yang belum melihat video minggu lalu, kita sekarang memasuki satu seri pengajaran, yaitu 7 mujizat Yesus di Injil Yohanes. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Kita belajar bahwa ia adalah anak Allah yang hidup, Mesias. Kita belajar bahwa ia berkuasa. Dan yang lebih penting lagi, ia peduli sama kita. Ia peduli sama Lause, ia peduli juga sama kalian. Hari ini kita akan masuk ke mujizat kedua. Mari Lause undang kita buka sama-sama Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Tapi karena panjang, jadi Lause akan cuma baca sampai ayat 50 saja. Nah, adik-adik atau teman-teman di rumah boleh ikut membaca sama Lause ya. Boleh dalam hati, boleh bersuara atau ajak papa mamanya pun juga boleh. Ya, mari kita buka Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, oh Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ya, jadi memang Tuhan Yesus itu pada waktu itu, Yesus itu kembali dari perjalanannya. Pertama ia pergi ke Yerusalem, di mana ia menghadiri waktu itu adalah hari raya Paskah. Setelah itu ia pergi ke Samaria dan kembali lagi ke Kana, tempat di mana kita mendengar bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Orang-orang Galilea, yaitu seperti kayak provinsinya gitulah ya, provinsinya di sana itu mendengar, Yesus mau datang, dan mereka mau lihat Yesus. Kenapa? Karena mereka mau lihat tanda-tanda yang Yesus lakukan di Yerusalem. Mereka ingin melihat, Yesus, ayo lakukan hal yang lain lagi. Ayo, aku pengen lihat. Dan ternyata berita soal Yesus ini juga didengar oleh salah seorang pegawai istana di Kapernaum. Ya, ini orang penting sih di pemerintahan. Jadi karena kepanjangan dia pegawai istana, jadi kita panggil aja Pak Menteri. Biar gampang, Pak Menteri. Jadi Pak Menteri ini punya anak laki-laki sedang sakit. Dan ia mendengar bahwa Yesus bisa melakukannya. Ia bersama orang-orang Galilea menyambut Yesus. Wah, Yesus datang. Yuh. Dan ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Yesus melihat itu, dan Yesus berkata perkataan yang cukup mengagetkan. Ketika orang meminta, ketika banyak orang mau melihat Yesus, Yesus ngomong apa? Jika kamu melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini mau menunjukkan apa? Iman seperti itu bukan iman yang Yesus mau. Yesus nggak mau iman yang cuma berdasarkan tanda dan mujizat. Itu yang Yesus kritik. Tetapi adik-adik, teman-teman, karena anak Pak Menteri kelihatannya itu benar-benar sakit parah, bahkan mau mati, dia tetap mohon sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan ya, Yesus berkuasa menyembuhkan anak Pak Menteri ini meski ia tidak hadir bersama anak itu. Yesus berkuasa. Dan ia menunjukkannya. Ia berkata kepada Pak Menteri apa? Pergilah, anakmu sudah hidup. Wah, Pak Menteri ini agak gak percaya. Tetapi ia tetap pergi. Ya, dalam hati agak gundah, agak galau. Ia berjalan dari Kana ke Kapernaum kotanya. Jaraknya itu butuh waktu sehari semalam. Nah, ketika ia dekat ke kotanya, tiba-tiba pegawainya berlari. Wah, ada manggil, Pak, anakmu hidup. Wah, Pak Menteri melihat itu dan, ternyata benar. Yesus yang aku minta tolong itu, yang aku pikir cuma bisa menyembuhkan anakku kalau ia hadir, ternyata berkuasa. Dia mampu menyembuhkan
Seorang yang mau mati bahkan dari jarak yang jauh banget. Akhirnya Pak Menteri ini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia Allah yang berkuasa. Dan tidak hanya di situ, ia mengajak seluruh keluarganya untuk percaya. Dan teman-teman, iman yang ditunjukkan oleh Pak Menteri ini adalah iman Yesus mau. Kalau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka ia layak kita percayai. Kita harus beriman kepadanya. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus beriman pada Yesus. Mungkin ada yang nanya, gimana kita mau percaya? Wong kita kan nggak melihat apa yang Yesus lakukan. Kok Pak Menteri, kan dicerita ini Pak Menteri, ya dia ngelihat. Jadi ya wajar aja kan kalau dia percaya. Tapi kita gimana? Kita nggak melihat. Ya, memang benar sih kalau teman-teman berbicara gitu, kita nggak melihat dengan mata kepala kita apa yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus lakukan, ada Yesus juga ngomong satu hal yang lebih penting lagi. Kita buka sama-sama di Yohanes 20 ayat 29. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Rasul Thomas yang juga seperti itu. Cuma percaya ketika melihat tanda. Cuma percaya ketika melihat mujizat. Tapi Yesus berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang langsung mau ngomong sama kalian. Berbahagialah kamu kalau kamu gak melihat tapi kamu percaya. Kamu gak melihat Yesus mati di kayu salib, tetapi kamu percaya. Kamu gak meraba tubuh Yesus yang sudah bangkit dari kubur itu, tapi kamu percaya. Berbahagialah kamu, karena kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya. Lalu apa sih artinya hidup dengan percaya pada Yesus? Ya bahasa gampangnya itu ya kamu menyertakan Yesus dengan dalam kehidupan sehari-harimu. Contohnya gini, misalnya nih kamu main basket, duk kamu dribble bola di game. Terus ada temanmu pinter nge-shoot, kamu mau menang, masa nggak bawa peri temanmu? Pasti bawa peri toh. Kenapa? Karena kamu percaya bahwa temanmu itu nge-shoot, bisa masuk celok 3 point, menang. Kalau misalnya kita main game, ada satu hero yang kuat banget, imba banget lah. Kalau misalnya kamu percaya sama hero ini kuat, imba banget, masa nggak bawa Pele waktu main game? Pasti kamu Pele toh ketika kamu mau main supaya kamu menang. Kalau kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa, masaan kamu mau percaya sama Dia? Kalau kamu punya Mesias, anak Allah yang hidup, masakan kamu nggak berdoa kepada Dia, nggak baca firman-Nya? Kalau Dia berkuasa, kalau Yesus berkuasa, masakan kita nggak mau percaya dan taat pada Dia? Apalagi teman-temanku yang Laus kasihi, Ia sudah menunjukkan kasih-Nya ketika Ia mati di kayu salib. Ia menunjukkan bahwa apa? Aku mengasihi kamu. Dan percayalah, nggak ada orang siapapun di dunia ini yang mengasihi kamu lebih besar dari Tuhan mengasihi kamu. Nggak ada. Ayo kita mikirkan sama-sama ya, hidup seperti apa sih hidup yang percaya sama Yesus. Tapi sebelumnya kita ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Lalu saya akan bacakan buat kalian semua. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Coba lu hafalkan ya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Setelah ini, Lause mendorong teman-teman sekalian buat mengerjakan worksheet atau kertas kerja yang sudah dibagikan oleh Lause masing-masing. Dan Lause rindu bahwa teman-teman bersama Lause-nya masing-masing memikirkan, Lause gimana sih untuk hidup percaya pada Tuhan? Karena setiap orang berbeda. Kalau Lause sih sudah kepikiran satu hal. Lause mau setiap hari mau berdoa pada Tuhan. Dan juga mau saat teduh sama Tuhan. Berdoa dan saat teduh jadi satu hal yang saling melengkapi.
Karena apa? Karena Lause pengen mengenal Tuhan Yesus. Dia sudah meninggal, dia sudah memberi kita apa? Firman-Nya supaya kita kenal Dia. Dan Lause rindu setiap hari, setiap waktu untuk lebih belajar mengenal Dia dan berkomitmen hidup untuk Dia. Kita pujikan satu lagu lagi, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Ingat adik-adik, kalau mau mundur, waduh gak mau percaya sama Tuhan, ingat Tuhan sayang sama kamu. Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sekali lagi ya Dedek. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Katakan teman-teman, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mari Lause pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan menunjukkan seperti apa kami harus percaya pada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Dan biarlah iman kami, kepercayaan kami nampak dalam hidup kami. Kami rindu setelah ini bahwa Tuhan juga terus berbicara di dalam hati setiap kami. Untuk kami kembali dengan serius memikirkan seperti apa kami harus hidup untuk menunjukkan iman kami padamu. Terima kasih ya Tuhan untuk cintamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih bahwa teman-teman di rumah sudah mendengarkan dengan baik. Dan Lause John juga mau mengingatkan bahwa ingat bahwa kita di sekolah minggu punya ini. Tada, bejana buat Tuhan. Jadi meskipun kita terpisah tempat, tapi jangan lupa bahwa kita tetap harus memberi persembahan buat Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nih, Lause masukkan ya. Dan teman-teman biar gak kelupaan, ayo masukin sekarang nih. Nah, udah masukin ya. Dan percayalah bahwa kondisi ini gak akan seterusnya seperti ini. Ketika kita ketemu nanti, jangan lupa dibawa ya, untuk kita bersemangat kepada Tuhan. Thank you guys. Stay safe, stay healthy. God bless you.